Selamat siang, perkenalkan nama saya Angelia Yolanda, NIM 2019-31038 dari kelas A pemrograman web lanjut. Di sini akan menjelaskan tentang instalasi jumlah, fabrik, dan menginput data sederhana ke dalam jumlah untuk memenuhi nilai UTS pemrograman web lanjut. Nah, di sini saya sudah download jumlah dan fabriknya sendiri, sama-sama versi 3. Kita pindahkan dulu jumlahnya ini ke local disk C atau kalau di saya ada ASR C. Kita pindahkan ke exam, ke file htdocs, lalu kita paste saja. Nah, setelah sudah terpaste, jumlah versi 3-nya kita ekstrak ke files. Oke. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah terekstrak, kita rename aja biar lebih singkat namanya. Kita rename jadi jumlah doc saja. Nah, sudah kita ekstrak dan kita rename. Sekarang jangan lupa running atau jalankan exam. Nah, kita start aja Apache dan MySQL-nya. Nah, setelah sudah kita running atau jalankan, kita masuk ke localhost PHP admin. Nah, untuk membuat database, nama database-nya ini bebas saja, tetapi kita samakan saja. Nah, kita klik yang baru, tambah baru. Nah, kita masukkan database-nya sama saja seperti yang tadi, yaitu jumlah docs. Nah, tinggal kita create atau buat. Nah, ini udah berhasil kita buat, ini jumlah docs yang telah kita buat. Nah, sekarang kita masuk ke localhost directory instalasinya. Kita buat aja localhost string nama database kita, jumlah docs. Kita enterkan saja. Nah, kita sudah masuk ke directory instalasinya atau konfigurasi utama. Nah, kita masukkan nama situsnya ini. Saya masukkan nama situs saya, nama saya sendiri yaitu Angelia Yolanda. Deskripsinya bisa bebas, tapi saya kosongkan saja. Email adminnya, email saya saja. Nama pengguna admin Angelia. Sandi adminnya 1234. Nah, kita tinggal buat saja dan kita masuk ke konfigurasi database. Di konfigurasi database-nya ini, nama penggunanya kita masukkan root, kata sandinya kita kosongkan saja. Nah, nama database-nya tadi kita buat jumlah. Nah, kita scroll ke bawah. Kita buat berikutnya. Nah, inilah finalisasinya. Kita tinggal klik kata pasang. Nah, selamat jumlah telah terpasang. Oke, konfigurasinya tinggal ke instalasi saja. Sekarang jumlahnya sudah berhasil dipasang. Kita remove dulu filenya. Nah, ini hapus direktori pemasangan. Oke, direktori pemasangan berhasil dihapus. Kita sudah berhasil masuk ke jumlahnya. Nah, ini dia. Downloadannya sangat cepat ya. Jadi, kita coba masuk ke situs. Lagi
ini dia situsnya. Coba kita kalau masuk ke salah, ulangi ya. Nah, kita masuk ke sini, ke jumlahnya, kita masukkan saja username yang sudah kita masukkan tadi, yaitu Angelia. Lalu passwordnya Angel 1234, login. Nah, kita sudah berhasil masuk ke jumlahnya. Ini adalah menu-menu dari jumlah sendiri, ada sistem, user, menu, content, components, extension, help. Dan ini adalah tampilannya. Nah, yang pertama kita download Fabricnya, lalu kita install Fabricnya ke dalam jumlah. Berhubung karena sudah kita download Fabricnya tadi ke dalam dokumen, maka tinggal kita install aja Fabricnya ke dalam jumlah. Maka kita masuk ke menu extension, lalu manage, install. Kita scroll, kita pilih dari file. Kita seret aja filenya ke sini. Nah, sambil menunggu itu, saya mau mengasih tahu salah satu keunggulan kita memakai jumlah ini karena fiturnya sangat memudahkan kita dalam mengelola, mengedit, menambahkan, sampai menghapus konten-konten web yang ingin kita buat. Jadi dengan jumlah ini kita sangat memudahkan kita untuk membuat sebuah web, gitu. Nah, di sini installation of the package was successful. Berarti instalasi kita sudah sukses. Sekarang untuk melihat berhasil atau enggak, kita lihat dari komponen, selalu klik aja Fabric. Nah, di komponen ini ada menu bawaan dan ada menu tambahan. Nah, ini Fabric ini merupakan menu tambahan. Nah, di sebelah kiri nih kita lihat ada menu-menu dari Fabric sendiri, ada list yang akan ditampilkan di front end. List adalah kumpulan-kumpulan. Jadi jika kita ingin membuat modul harus yang baru terkait dengan dokumen, nanti kita langsung tercreate ke database-nya. Nah, selanjutnya ada forms, ada group, elements, visualization, package, connection, schedule. Sebenarnya dengan 4 ini, list, form, group, dan elements, itu kita sudah bisa membuat sebuah database dinamis. Nah, langsung saja kita buat contoh dari Fabricnya sendiri. Kita klik list. Kita klik new. Lalu kita masukkan labelnya. Labelnya kita buat contohnya misalnya dokumentasi. Proyek. Langsung aja kita save and close. Lalu kita cancel. Sorry, salah. Kita buat dokumentasi. Langsung aja save and close. Lalu kita balik ke list. Komponen.
dokumentasi. Nah, di sini sudah ditampilkan di bagian listnya, di halaman tampilan listnya dokumentasi proyek. Nah, kita di sini tinggal memasukkan elemen-elemennya dengan memilih tombol add. Nah, sebelumnya kita tentukan dulu apa-apa saja yang akan kita masukkan ke dalam dokumentasi proyek ini. Nah, yang pertama itu aja. Nah, yang pertama itu ada yang pasti nama proyek. Yang kedua itu ada yang ketiga itu ada lokasi proyek. Lalu ini yang keempat aja deh, lokasi proyek. Tiganya nomor kontrak. Oh, mungkin ini lebih ke tanggal kontrak aja. Dan yang terakhir kita buat 5 aja. Itu ada pelaksana. Ini yang akan kita buat. Nah, lalu kita masuk ke yang pertama itu ada nama proyek. Kita masukkan pluginnya itu field aja karena ini dalam bentuk teks, jadi kita masukkan fieldnya aja. Terus kita masuk ke advance. Nah, input type-nya itu dalam bentuk teks, password, phone number bisa. Tapi kita masukkan aja dalam bentuk teks. Max length. Oke, kita masuk ke formatting. Kita bisa lihat integer length, decimal length. Kalau sudah betul, tinggal save and new. Nah, lalu kita masuk ke yang kedua itu tadi ada tanggal kontrak. Nah, tanggal kontraknya ini kita langsung masukkan JDate aja, langsung tanggalnya aja. Ini nggak usah kita atur, udah teratur sendiri, langsung save and new. Kita masukkan lagi yang ketiga itu ada nomor kontrak. Nah, kita masukkan pluginnya ini field aja, tetap field. Terus kita atur, kita mau teks atau number. Jadi kita itu karena kita buat teks aja karena ada huruf dan nomor. Setelah semua sudah, save and new. Lalu selanjutnya itu labelnya kita kasih lokasi proyek. Nah, pluginnya ini kita buat karena mungkin pilihannya banyak, langsung aja kita buat yang drop down. Nah, kita masukkan datanya, misalnya itu lokasinya itu di Nias, labelnya juga kita samakan saja, Nias, terus kita tambahkan add di sampingnya, ada Bandung, kita samakan aja labelnya juga Bandung. Kita add lagi, ada Semarang,
lagi ada Cianjur. Lalu kota apa lagi ya? Bengkulu aja, Bengkulu. Dan yang terakhir itu mungkin Tasikmalaya. Nah, udah setelah kita udah masukkan data-datanya, kita tinggal save and new. Nah, yang terakhir itu tadi kita buat ada pelaksana. Pelaksananya ini itu pelaksana yang akan membangun dari proyek ini ya. Kita masukkan pluginnya, file aja tetap. Terus advance-nya text. Ini udah pas, tinggal save and close. Nah, di tampilan ini kita bisa lihat di elements. Nggak di list ya, di elements. Nah, kita lihat ini sudah ada tampilan-tampilan yang udah kita buat dari nama, tanggal, nomor, lokasi, dan pelaksana proyek. Nah, ini kan masih bentuk close nih. Ini kita show in list aja semua. Tinggal kita centang-centang aja. Manual aja kita lakukannya. Nah, setelah itu kita lihat nih, main menunya kan masih home. Tinggal kita buat saja melalui menu dari ini, terus all menu items atau main menu, add menu item. Nah, title-nya itu kita buat saja dokumentasi proyek. Dokumentasi proyek. Nah, di sini ada menu item type-nya, kita select. Ini fabrik. Kita mau buat, tadi kita buatnya di list, makanya kita pilih list. Nah, di sini ada pilihannya, karena kita masih di listnya kita masih buat dokumentasi proyek saja, maka cuma satu yang muncul. Kita save and close. Nah, kita lihat, kita reload. Nah, di sini sudah muncul dokumentasi proyeknya di main menunya. Kita tinggal klik aja. Nah, ini sudah muncul Angelia Yolanda dokumentasi proyek. Nah, untuk ini sendiri, menu-menu yang sudah kita buat, date, time, dan ID ini bisa kita hilangkan dengan cara kita masuk ke komponen fabrik list. Tadi itu tersimpan di elements, kita tinggal unpublish aja, tinggal remove from list. Nah, kita lihat di sini masih ada ya, tapi kita reload dulu. Nah, sudah kita perbaiki tadi. Nah, di sini sudah menghilang ID-nya. Tinggal kita add saja isi dari database kita. Misalnya yang pertama itu nama proyeknya itu perbaiki jalan. Tanggal kontraknya itu kita buat aja tanggal kontraknya 15 bulan 10. Nomor kontraknya itu 0011. Nah, lokasi proyeknya itu bisa kita pilih nih dari sini. Kita buat aja Bandung. Cianjur aja. Pelaksananya itu kita ketikkan PT
kita mau pelaksananya apa? Kontrak jadi karya. Nah, setelah siap, kita tinggal save aja. Nah, maka di sini ada tertulis proyek perbaiki jalan, tanggal kontrak, nomor kontrak, lokasi proyek. Nah, kita tinggal add aja jika ingin menambahkan. Nah, tapi jika kita ingin menambahkan tapi tidak ada tambah add-nya, kita bisa atur dari login form ini. Tapi kita isi dulu yang ini. Misalnya proyek bangun jembatan. Kontraknya misalnya 5 bulan 11. Nomor kontraknya itu 0012 AC saja. Nah, lokasi proyeknya ini mungkin di Nias aja ya. Pelaksananya kita buat yang lain itu PT kontraktor. Tinggal save saja. Nah, kita bisa atur add-nya ini tidak muncul di halaman main menunya ini dengan cara mengatur login. Dengan cara login, kita atur dari login form ini. Kan ini bisa kita add sepuas kita tanpa harus login form. Nah, itu bisa kita atur secara privacy jika ingin orang yang mengedit database ini yang sudah login ke form ini. Nah, kita atur dari Fabric Elements. Itu dari list. Kita klik aja dokumentasi proyeknya. Nah, ini ada akses. Nah, ini kan semua view list, view records, edit records ini public. Jadi semua bisa mengeditnya. Kalau kita mau membuatnya privasi atau cuma kita yang bisa nambahkan dengan cara login, maka kita ubah add records-nya ini menjadi register. Setelah kita ubah, save and close. Nah, kita ke sini. Nah, di sini kan add-nya sudah hilang. Jadi kalau kita ingin meng-add untuk menambahkan ke data kita, kita harus login dulu. Loginnya tadi namanya Angelia. 1, 2, 3, 4 login. Nah, setelah kita login, baru ada kata add-nya nih. Nah, kita isi sampai mungkin datanya kita tambahin menjadi 5. Nama proyeknya proyek apa lagi? Proyek bedah rumah mungkin. Nah, tanggal kontraknya itu kita buat aja besok tanggal 30. Nomor kontraknya itu 00. Kita buat nomor kontraknya itu selalu berbeda dengan proyek yang lain ya. Jadi 0023 AC. Lokasi proyeknya mungkin di Bengkulu. Pelaksananya kita pilih aja di antara PT Kontraktor Adikarya atau Utama Adikarya saja. Terus save. Nah, di sini sudah ada 3, kita add lagi. Nama proyeknya proyek Taman Bermain. Kontraknya, tanggal kontraknya mungkin di November, nanti tanggal 10. Nomor kontraknya 0024 AC. Nah, lokasi proyeknya kita pilih di Semarang aja. Laksananya kontraktor Adikarya. Save. Add lagi. Ini yang terakhir. 5 saja kita buat proyek sekolah swasta ya ini. Tanggal kontraknya mungkin November, tanggal 22. Nomor kontrak Oktober aja kali ya. 20. Nomor kontraknya 0031 Aceh. Kita bangun di Tasikmalaya, terus kita pilih PT Kontraktor Utama. Tinggal kita save saja. Nah, di sini sudah ada 5 yang kita tambahi di dokumentasi proyek yang telah kita buat. Kita juga bisa menghapus
menghapus jika ingin ada kesalahan data yang ingin diperbaiki, kita bisa menghapus lalu kita add kembali. Nah, selanjutnya kita tambahi mungkin di listnya ini, kita dengan new, terus kita buat labelnya itu dokumen. Nah, kita tinggal save and close. Nah, di sini di listnya ini udah tertambahi ya dokumentasi pribadi. Jadi ada dokumentasi pribadi dan dokumentasi proyek. Nah, di dokumentasi pribadi ini kita tinggal add saja apa yang pengen kita buat. Misalnya dokumentasi pribadi itu yang pasti nama, kita buat pluginnya itu font aja karena berupa teks. Ini udah pas ya, terus tinggal save and new. Selain nama, pasti ada juga alamat. Kita buat plugin alamatnya ini field aja deh, karena berupa teks. Tinggal save and new. Lalu selanjutnya ada nomor telepon. Ini field, tapi kita atur di advance-nya ini mungkin ini number, karena nomor telepon kan berupa nomor, nggak ada teksnya. Jadi kita buat number aja, save and new. Dan yang terakhir itu mungkin email, data pribadi itu ada email, kita buat field. Ini ada teks, save and close. Nah, kita bisa lihat di elements sudah ada ini ya, nomor telepon, lokasi proyek, email. Jadi kita buat aja dia show list. Nah, terus kita tambahkan di menu, main menu, new, itu dokumentasi select dari pabrik list. Nah, di sini udah ada dua pilihannya karena tadi sudah ditambahkan ya, tapi kita pilih di sini dokumentasi pribadi. Lalu kita save and close. Nah, kita lihat aja tinggal di sini apakah sudah tertambah di main menunya. Di sini masih dua ya, kita reload dulu. Nah, di sini sudah ada dokumentasi pribadi. Kita klik. Nah, di sini tinggal kita atur saja, tinggal kita add. Tapi sebelumnya nama lengkap dulu. Misalnya Angelia. Alamatnya di Duri Kosambi, Barat. Nomor teleponnya 08. Kita buat aja asal. Kita juga bisa ngetik teks kalau kita mau. Misalnya kita buat Angel 01 Gmail. Kita save saja. Nah, di sini sudah ada date time ID. Mungkin date time dan ID-nya ini kita hapus saja biar lebih singkat. Kita ke components fabric list. Kita ke elements. Nah, di sini kita reload aja. Udah. Kita tambahi lagi add, misalnya namanya Cindy Silalahi. Yaitu di Jalan Mawar, Bandung.
Ini, nah di nomor telepon ini karena kita buat number, pasti teks itu nggak bisa nih. Kita coba klik teks itu nggak bisa. Coba kita klik nomor, pasti bisa. Karena sudah kita atur tadi fieldnya itu number. Emailnya mungkin Cindy. Nah, tinggal kita save saja. Andai kita log out, nah kita masih bisa meng-add karena belum kita atur di pengaturan jumlah kita. Seandainya kita atur, ini kita harus login dulu baru kita bisa meng-add. Kita coba ya, kita atur. Dokumentasi pribadi, access. Nah, aksesnya ini masih publik, add records, jadi kita buat register. Save and close. Nah, di sini masih ada kata add-nya kan, tapi kita refresh dulu. Nah, jadi kita harus login dulu agar bisa meng-add data kita. Login. Nah, setelah kita login baru kita bisa pilih add. Kita tambah satu lagi aja. Mungkin namanya Sehun. Selamat. Aja kah? 4 add. Tinggal save. Kita lengkapi lagi. Ini ada Chanyeol. Alamatnya kita buat di Korea Selatan. Nomor teleponnya 61. Emailnya CY. Nah, begitulah kira-kira instalasi jumlah, fabrik, serta menginput data di jumlah. Kita tinggal gunakan saja menu-menu yang ada di jumlah, user, menu, konten, components, extension, dan lain-lain yang ada di tampilan jumlah ini. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.